Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bapak Pendeta Esra. Kristen dan Katolik adalah dua agama yang berbeda, tapi sama-sama percaya Yesus. Apakah bila seorang Kristen dan seorang Katolik menikah, dapat tetap dianggap pasangan yang sepadan? Teman saya, seorang Kristen, menikah dengan seorang Katolik. Menikah secara Katolik, tapi tetap berkata bahwa masing-masing tetap pada agamanya. Bagi mereka, Kristen dan Katolik cuma berbeda pada tradisi gereja. Bagaimana pendapat Pak Esra tentang hal ini? Penjelasan Bapak sangat saya harapkan untuk menjadi pelajaran atau pertimbangan di masa depan. Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan Bapak. Memang Protestan sama Katolik ini sama-sama percaya Yesus, sama-sama percaya Tritunggal. Kalau kita bicara soal doktrin Tritunggal misalnya, maka kita akan berbenturan pada dua aliran, yakni Unitarian dan Trinitarian. Agama Yahudi itu Unitarian, sama seperti Islam, Unitarian. Saksi Yehova, Unitarian. Tapi kita dan Katolik itu ada pada posisi yang sama, yaitu Trinitarian. Kita percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demikian juga orang Katolik. Tetapi memang harus diakui bahwa ada begitu banyak perbedaan dibandingkan dengan persamaan antara Protestan dan Katolik. Itulah sebabnya menjadi dua agama berbeda. Ya, kalau perbedaannya tipis, ya kita seagama lah. Tapi rupanya karena perbedaannya banyak. Di sini saya tidak sedang mau menunjukkan salah benar, tidak. Saya hanya menunjukkan bahwa ini berbeda. Misalnya, orang Protestan itu kan menerima kitab-kitab kanonik, PLPB 39, 27 PB ya 66. Tapi orang Katolik kan juga mengakui kitab-kitab Deuterokanonika atau apokrif yang tidak diakui oleh orang Protestan, seperti Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, Esdras, 2 Esdras. Ya pokoknya begitu, artinya ada perbedaan. Bahwa apa kitab-kitab yang diakui orang Protestan ada pada orang Katolik. Tapi kitab-kitab yang diakui oleh orang Katolik itu tidak ada di dalam Protestan. Dari sisi kitab suci kita sudah, jumlahnya itu sudah beda. Lalu juga karena Protestan ini lahir pada zaman Reformasi itu dengan semboyan back to the Bible, dan juga ada istilah sola scriptura, hanya Alkitab. Maksudnya hanya Alkitab satu-satunya dasar primer di dalam menentukan ajaran atau perilaku warga gereja atau orang percaya. Tapi kan Katolik bukan hanya kitab suci. Katolik menolak sola scriptura, tapi mengangkat tradisi setara dengan kitab suci. Yang dimaksudkan dengan tradisi itu misalnya tulisan bapak-bapak gereja, hasil-hasil sidang konsili, kata-kata paus, juga tradisi turun-temurun dari gereja, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, karena itulah maka di sini dasarnya saya sudah berbeda. Karena itu maka orang Protestan itu hanya menerima apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Kalau tidak ada dalam kitab suci, ya tidak terima. Tapi kalau orang Katolik, biarpun tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dalam tradisi, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika, ya dia terima. Itulah sebabnya ada sejumlah perbedaan atau bahkan pertentangan. Ya misalnya juga bahwa ya orang Protestan ya cuma percaya surga neraka. Tapi orang Katolik kan percaya ada purgatori, api penyucian. Api penyucian itu, ya kalau orang-orang kudus, santo-santo begitu mati ya langsung surga. Tapi orang-orang yang melakukan dosa besar namanya mortal sin itu langsung neraka. Kayak Hitler. Tapi ya setengah-setengah model kayak kita begini nih ya, akan masuk surga tapi belum suci. Maka kita perlu disucikan, maka masuk pada purgatori. Itu dipercaya oleh orang Katolik. Tapi kalau orang Protestan tidak mengakui hal itu. Orang Protestan karena dari sejarah reformasi itu menerima tadi kan sola scriptura. Ini sekarang sola fide, hanya iman. Hanya iman, melalui imanlah kita diselamatkan. Tapi orang Katolik bukan hanya tidak menyetujui sola fide, tapi bahkan mengutuk pandangan sola fide. Dan Katolik tentu saja mengajarkan selamat itu karena iman plus perbuatan baik. Ya, tidak bisa terlepas
Tapi Kristen itu hanya iman saja. Perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan. Perbuatan baik adalah akibat dari keselamatan. Itu perbedaan pandangan. Lalu juga karena Katolik menerima Paus sebagai pemimpin tertinggi, tapi Protestan tidak. Lalu ada doktrin-doktrin yang berbeda, seperti doktrin tentang Bunda Maria, tentang orang mati, tentang kematian bayi, tentang peranan reliks dan juga patung-patung yang kebanyakan diterima oleh orang Katolik tapi ditolak oleh orang-orang Protestan. Nah, sekali lagi saya tidak sedang membicarakan salah benar. Saya hanya menunjukkan ini ada perbedaan. Ya, saudara mau setuju atau tidak setuju, itulah perbedaan. Perbedaannya cukup banyak. Nah, kalau perbedaan yang banyak ini, saudara coba bayangkan bahwa kalau sampai terjadi pernikahan beda agama antara Protestan dan Katolik, menurut saya perbedaan ini akan menyulitkan, saudara. Ya, sehingga kalau saya diminta pandangan, saya pikir sebaiknya dihindari. Ya, dihindari karena kalau perbedaan-perbedaan itu tidak terselesaikan, itu bisa banyak masalah dalam rumah tangga. Tak usahlah Protestan sama Katolik. Saya kalau konseling pranikah, jemaat saya misalnya mau menikah dengan anggota gereja lain, selalu waktu konseling pranikah itu saya selalu bicara, adakah perbedaan doktrinal? Ya, karena misalnya kalau seorang Protestan dan seorang karismatik, orang Protestan, ya dia terimalah baptisan bayi, baptisan anak dengan cara percik. Orang karismatik tidak terima baptisan anak, maunya baptisan selam. Kalau ini tidak diselesaikan, coba saudara bayangkan, begitu anak lahir, mamanya bilang segera baptis, bapak bilang tidak boleh, maka terjadinya berkelahi mereka. Ya. Atau yang satu ini anti bahasa roh, yang satu itu doyan bahasa roh. Begitu doa sama-sama, habis doa berkelahi mereka, karena satu bahasa roh, satu tidak. Liturgi gereja, itu saja problem. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang cewek Protestan menikah dengan cowok yang karismatik. Nah, rupanya mereka tidak membicarakan hal itu. Maka setelah menikah mereka pergi kebaktian di gerejanya cewek yang Protestan ini, yang nyanyinya lurus-lurus, hormat bagi Allah Bapa. Begitu habis kebaktian pulang mereka dua berkelahi. Kenapa? Karena yang laki bilang begini, ini gereja apa, kita kayak patung saja, nggak ekspresif. Ya sudah, minggu depan ke gerejamu. Lalu minggu berikut mereka pergi ke gereja karismatik, nyanyi haleluya, keluar mereka dua berkelahi. Ini bilang, you mau gereja atau mau olahraga, ya kan? Nah, terjadi konflik. Ya akhirnya mereka bilang, ya sudah kita cari yang setengah-setengah lah, ya, yang pertengahan lah. Karena cari-cari pertengahan, ya ketemulah di GKN Revival di gerejanya saya ini. Ya, artinya itu masalah. Itu hanya beda aliran di dalam Protestan, apalagi ini beda agama. Hal yang sama saya jawab ketika orang tanya, Pak, bolehkah menikah dengan seorang Advent? Wah, ini susah itu kan? Ya walaupun sama-sama percaya Yesus, sama-sama percaya Tritunggal, tapi kalau saudara doyan seibabi, ya, dia anti itu dia anggap haram, ya, saudara mau makan RW atau makan babi dianggap bawa barang haram. Dia kebaktian Sabtu, kamu kebaktian Minggu. Ya kita oke saja mau kebaktian Sabtu kan hari apa, saya mau berbakti tidak apa-apa. Kita tidak persoalkan mereka ibadah hari Sabtu, tapi biasanya mereka persoalan kita ibadah hari Minggu. Kan dianggap orang ibadah hari Minggu itu telah menyimpang dari hukum Taurat. Nah, jadi persoalan banyak itu. Itu hanya beda aliran. Ya, apalagi beda agama. Jadi terlepas daripada mana salah, mana benar, tapi itulah perbedaan-perbedaannya, dan perbedaan-perbedaan ini bisa menyebabkan banyak masalah di tengah keluarga. Jadi kalau saran saya, sebaiknya dihindari. Ya. Shalom, salam sejahtera buat semua saudara yang melihat tayangan ini. Saat ini saya berada di sebuah kampus sekolah teologia, yakni Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Kota Malang. Dan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara ini adalah satu sekolah yang sungguh-sungguh berada di hati saya. Kenapa? Karena sejak saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dari lebih dari 20 tahun yang lampau, saya akhirnya Tuhan bawa ke sekolah ini dan dididik di sini. Dan kalau sampai hari ini pelayanan saya bisa memberkati banyak orang termasuk saudara-saudara, itu tidak terlepas dari peranan sekolah ini di dalam membentuk fondasi-fondasi dasar iman dan teologi saya. Dan saya juga sudah menyelesaikan sekolah dari tempat ini, dan ini adalah satu sekolah yang sangat baik karena di sini
ada penekanan yang seimbang antara pengajaran Alkitab dan juga pembentukan karakter rohani dan juga melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya juga pada saat ini saya juga menjadi salah seorang pengajar part-time di sekolah ini yang sangat menekankan mutu pendidikan teologi dengan sangat ketat. Nah, karena itu saya pada kesempatan ini mau mengajak saudara-saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Saudara tentu punya banyak alternatif, tapi kalau saya boleh memberikan rekomendasi, saya merekomendasikan sekolah yang sangat baik ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, tempat di mana saya berada, diajar dan juga mengajar. Karena itu, marilah kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa mengontak, ada nomor-nomor kontak yang ada di bawah ini. Saudara bisa mengontaknya, email atau nomor WA, telepon yang ada, dan tim dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara akan menyambut baik, merespon baik semua apa yang saudara perlukan. Mari bergabung bersama dengan saya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan memberkati.